Halo Binusian dan seluruh penonton video based learning Teach for Indonesia. Dalam video ini saya Bernardus Dimas Kris Yudanto dan rekan saya George Budi Eka Dharma akan menjelaskan terkait aspek perpajakan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Adapun tujuan kami menjelaskan terkait aspek perpajakan UMKM ini adalah yang pertama untuk memberikan edukasi terkait apa saja fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM. Lalu yang kedua memberikan wawasan terkait syarat untuk menerima fasilitas tersebut. Lalu yang ketiga dengan adanya penambahan wawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Lalu yang terakhir adalah untuk membantu UMKM untuk dapat memperoleh dan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Ini merupakan daftar dasar hukum yang menjadi referensi untuk materi-materi yang akan kami sampaikan. Lalu, sebelum kita mengulik aspek perpajakan UMKM, kita perlu mengetahui dulu pengertian dari masing-masing usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian ini diperlukan agar kita tidak salah dalam mengklasifikasikan usaha berdasarkan skalanya. Yang pertama adalah usaha mikro. Intinya adalah bahwa usaha mikro ini merupakan usaha yang berbentuk baik badan usaha maupun tidak yang khusus dimiliki perseorangan. Lalu dengan tambahan kriteria lanjutan tertentu. Lalu untuk usaha kecil itu merupakan usaha ekonomi produktif yang bisa dimiliki perseorangan atau badan asalkan bukan anak, cabang, atau bagian dari usaha menengah atau besar. Lalu yang ketiga adalah usaha menengah. Itu merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang sama seperti usaha kecil bahwa boleh dimiliki perseorangan ataupun badan, asalkan bukan anak, cabang, atau bagian dari usaha kecil atau besar. Selain berdasarkan kepemilikannya tersebut, berikut merupakan kriteria lain yang memengaruhi klasifikasi dari skala usaha. Berdasarkan UU UMKM yaitu UU nomor 20 tahun 2008, UMKM dikelompokkan berdasarkan kekayaan bersih dan atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih itu merupakan jumlah aset setelah dikurangi utang dan kewajiban. Namun dalam peraturan yang baru yaitu peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, klasifikasi UMKM diubah menjadi berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha sendiri merupakan modal sendiri dan modal pinjaman yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Untuk di peraturan baru, modal usaha untuk usaha mikro paling banyak yaitu 1 miliar. Lalu untuk usaha kecil lebih dari 1 miliar dan paling banyak 5 miliar. Lalu untuk usaha menengah lebih dari 5 miliar dan paling banyak 10 miliar. Namun modal usaha ini di luar dari tanah dan bangunan tempat usahanya. Lalu selain berdasarkan modal usaha, bisa juga diklasifikasi berdasarkan hasil penjualan tahunannya. Untuk usaha mikro, berdasarkan peraturan terbaru, paling banyak adalah 2 miliar. Lalu usaha kecil itu antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Lalu usaha menengah dari 15 miliar sampai dengan 50 miliar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini kita masuk membahas mengenai kewajiban perpajakan UMKM. Nah, kewajiban perpajak UMKM ini apa aja sih? Yang pertama, jelas kita untuk mendaftarkan diri untuk dapatkan NPWP dan sesuai pilihan ataupun ditunjuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kalau misalnya kena sebagai pengusaha kena pajak, itu melakukan pemungutan PPN, melakukan penyetoran, dan melaporkannya. Terus kemudian yang ketiga adalah menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan baik dari pemotongan atau pemungutan yang dilakukan maupun atas PPh badan maupun pajak lainnya. Yang terakhir adalah melakukan pemotongan pemungutan pajak penghasilan. Next.
Nah, skema pajak UMKM itu ada dua. Yang pertama itu penggunaan tarif final, kedua itu adalah perhitungan sesuai dengan ketentuan UU pajak penghasilan. Nah, pertama itu kita bahas tentang tarif pajak final. Yang ini eh, cukup eh, to the point. Jadi tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto dan dia itu ada beberapa kriteria dan batasan waktu sesuai dengan kriteria dari UMKM sendiri dan ini diatur dari PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan untuk perhitungan sesuai dengan UU pajak penghasilan ini menggunakan tarif progresif untuk perseorangan dan tunggal untuk badan. Juga ada kriteria dan batas waktu dan ini diatur di UU nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Next. Nah, kita masuk ke tarif final UMKM. Pertama, siapa sih yang menerima? Ini adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Jadi dia bisa jadi di usaha dagang, kuliner, industri, kayak seperti toko, kios, dan yang jual misalnya bengkel, elektronik, jahitan. Dan ini berlaku untuk UMKM yang konvensional atau offline, dan juga yang berjualan di online, seperti di marketplace yang cukup banyak ini sekarang ya. Dan untuk batasan waktunya sendiri, ini tergantung dengan jenis wajib pajaknya. Kalau misalnya wajib pajak orang pribadi itu 7 tahun. Kalau misalnya koperasi, CV, atau firma itu 4 tahun. Kalau misalnya berbentuk PT atau perseroan terbatas itu paling lama 3 tahun. Next. Nah, syaratnya ini apa aja sih untuk menikmati tarif final UMKM? Pertama yang jelas adalah daftar jika belum terdaftar. Kedua adalah kalau misalnya orang pribadi itu cukup bawa fotokopi KTP dan surat pernyataan bermaterai yang menjelaskan kegiatan dan lokasi tempat usahanya. Kalau misalnya badan, itu mewajibkan lampirkan akta atau dokumen pendiriannya, fotokopi KTP dan PWP salah satu pengurusnya, serta surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus yang menyatakan kegiatan dan lokasi usahanya. Dan dokumen-dokumen itu diserahkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau di daerah-daerah tertentu itu kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang dimana itu sesuai dengan tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Dan tapi tidak perlu khawatir karena kita juga bisa daftar di online di e-registration. Nah, sedangkan ini untuk yang sudah terdaftar sebelumnya di regulasi yang di PP 46 tahun 2013 yang menggunakan tarif final 1%, ini langsung secara otomatis terdaftar untuk memakai tarif 0,5% ini. Seperti itu. Next. Oke, sekarang kita membahas salah satu contoh kasusnya ya untuk penggunaan tarif final kami ini. Jadi ini Tuan Zezet, jadi dia orang pribadi di tahun 2023 itu punya omset mencapai 3,8 miliar. Dan dia ini memulai usahanya tahun 2019. Dan dia menggunakan tarif final semenjak didirikan. Nah, kalau misalnya kita lihat, berarti kan Tuan ZZ ini berhak ya untuk mendapatkan tarif final 0,5% di tahun 2023 karena dia berhak menggunakan itu sampai di tahun 2025. Nah, jadi untuk menghitung pajak final yang perlu dibayar oleh Tuan ZZ di tahun 2023 tersebut, itu bagaimana sih? Jadi ini itu dibayar secara per bulan. Jadi kita lihat di sini ada tabel 12 bulan, ada omset misalnya di Januari itu ada 399.595 itu eh, PPh utangnya berapa dikali 0,5% dapatlah 1.999.502 yang ini akan dibayarkan maksimal ya tanggal 10 di bulan Februari. Begitu seterusnya. Di Februari omset 256 juta, PPh totalnya 1,2 juta sampai di bulan Desember. Yang terakhir dia mendapatkan omset sebesar 165 juta di mana dia harus membayar PPh sebesar 826.000. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tarif sesuai UU PPH. Jadi, ketika WP UMKM sudah melewati batas waktu pemanfaatan PP 23 tahun 2018 atau penghasilan tahunannya sudah lebih dari 4,8 miliar, maka akan diminta untuk
menggunakan tarif sesuai UU PPH yang berlaku dan melakukan pembukuan. Jadi untuk orang pribadi, kalau misalkan dia jangka waktunya saja yang habis, sedangkan pendapatannya penghasilan brutonya masih di bawah 4,8 miliar, bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. NPPN ini secara teknisnya adalah menggunakan suatu tarif tertentu berdasarkan peraturan uh, turunan dari undang-undang dikalikan dengan penghasilan brutonya untuk menentukan penghasilan netonya. Lalu penghasilan netonya ini akan dijadikan dasar pengenaan pajak atau DPP, lalu baru dikalikan dengan tarif sesuai UU PPH pasal 17. Lalu bagi WPOP yang penghasilan brutonya sudah melewati 4,8 miliar, maka akan diminta untuk melaksanakan pembukuan dan menghitung PH netonya itu dengan mengurangi penghasilan brutonya dengan biaya 3M atau biaya untuk menagih, memperoleh, dan mengelola usaha. Lalu baru dikalikan dengan tarif sesuai PPH pasal 17. Lalu selanjutnya untuk WP badan yang sudah tidak menggunakan fasilitas tarif final. Itu akan diminta untuk menerapkan tarif sesuai PPH badan yaitu 22%. Namun bagi WP badan yang dengan kriteria tertentu dapat memperoleh fasilitas lain berdasarkan pasal 31E ayat 1. Lalu untuk syarat untuk memperoleh fasilitas pasal 31E ayat 1 ini yang pertama adalah berstatus wajib pajak dalam negeri. Lalu yang kedua WP-nya juga harus omsetnya tidak lebih dari 50 miliar. Lalu uh, dia sudah tidak dapat menggunakan skema PPH tarif final lagi karena sudah habis masanya 3 tahun sesuai dengan PP 55 tahun 2022. Lalu uh, yang keempat, jika WP badan yang telah menggunakan skema PPH final UMKM sejak 2018 atau sebelumnya akan dikenakan rezim pajak normal mulai tahun 2021. Sedangkan untuk koperasi, CV atau firma, kebijakan ini baru berlaku pada tahun berikutnya. Oke, jadi fasilitas apa apa sih yang didapatkan dari pasal 31E ini? Yaitu pengurangan sebesar 50% dari tarif UU PPH badan, yaitu 50% dari 22% atas penghasilan kena pajaknya dari bagian peredaran bruto hingga 4,8 miliar. Jadi yang memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% hanya bagian dari 4,8 miliar dari peredaran brutonya saja yang uh, mendapatkan pengurangan tarif tadi. Lalu penghasilan brutonya ini termasuk apa saja, yaitu semua penghasilan yang diterima dan atau diperoleh dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha setelah dikurangi retur dan pengurangan penjualan, serta potongan tunai dalam tahun pajak yang bersangkutan. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami terkait aspek perpajakan UMKM. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu Anda dan membantu menambah wawasan bangsa terkait perpajakan. Terima kasih.